Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan kajian kita atau pelajaran kita dari kitab Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita berada di bulan atau di hari yang mulia, yaitu kita berada di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada bapak dan ibu semuanya agar senantiasa kita memperbanyak amal saleh kita di dalam bulan ini, khususnya di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mulai dari membaca Al-Quran Karim, kemudian melaksanakan ibadah puasa sunnah, dan terlebih lagi puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian melaksanakan ibadah kurban bagi kita yang memiliki kelapangan. Karena sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah", barang siapa yang dia memiliki kelapangan, fala yudhi, kemudian dia tidak mau berkurban, fala yuqarribanna musallana, maka janganlah kalian mendekati tempat sholat kami, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya rezeki, Allah lapangkan rezeki baginya, maka itu hendaknya dia berkurban. Berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini merupakan syiar dari syiar-syiar Islam yang sangat besar ketika kaum muslimin mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu fasholli li rabbika wanhar, itu salat kemudian menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sunnahnya, yaitu Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dihidupkan oleh Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat yang berada di atas tauhid, umat yang senantiasa mengaku bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita hendaknya mengikuti sunnah-sunnah beliau, terutama di bulan Dzulhijjah ini, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih khair min hadhihi al-ayyam", yaitu tidak ada sebuah atau hari-hari yang mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang 10 ini. Maksudnya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-a'mal salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Itu tidak ada amal saleh yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada amal saleh yang dilakukan oleh seorang muslim pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Dan bertanya para sahabat, "Wala jihad fi sabilillah?" Maka apakah termasuk lebih afdal dibandingkan jihad fi sabilillah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Wala jihad fi sabilillah", termasuk lebih afdal dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa man kharaja min baitihi bi malihi bi nafsihi wa malihi falam yarji'. Dan kecuali orang yang dia keluar dari rumahnya dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Dan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan
waktu kita untuk bisa benar-benar memanfaatkan masa-masa atau musim yang sangat bermanfaat ini dan sangat mulia, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah, yang mana Nabi SAW juga mengatakan bahwa ini merupakan afdalul ayyami fid dunya, yaitu sebaik-baik hari di dalam kehidupan dunia, yaitu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini wal fajr wa layalin 'ashr. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa layalin 'ashr, dan demi malam yang 10. Sepakat para ulama tafsir mengatakan ini merupakan bulan, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Karenanya seorang memperbanyak takbir kepada Allah SWT, tahlil, tahmid, tasbih, dan amal-amal saleh yang lainnya, sedekah, dan memberi makan orang-orang yang berpuasa, kemudian yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk orang-orang yang berusaha berjihad di jalan Allah atau menuntut ilmu syar'i. Dan ini merupakan bagian dari amal saleh yang mungkin banyak untuk kita bisa melakukannya. Maka jangan tinggalkan kesempatan yang sangat besar ini. Maka manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya di bulan Zulhijjah ini, terutama di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan Nabi SAW mengatakan min husnul Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu At-Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan di antara ciri baik Islam seorang itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita, khususnya melaksanakan ibadah di bulan yang berkah, yang bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan dipergandakan pahala di dalamnya, itu bulan Zulhijjah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu dari kitab Masailul Jahiliyah, yang mana kita masuk pada perkara yang ke-48. Ada perkara yang ke-48 yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang jahiliyah, yaitu asyirku fil mulki wa qaulil majus. Di antara bentuk perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selisihi dari orang-orang jahiliyah tersebut adalah kesyirikan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang jahiliyah ini termasuk orang-orang Majusi dahulu. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya, yaitu dalam mulkiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu asyirku fil mulk seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi ini mereka adalah sekelompok orang yang dulu tinggal di Faris, yaitu di Iran sekarang, orang Persia. Di Persia, ini orang-orang Majusi, yang mana mereka yang dan niram, mereka menyembah api. Jadi dulu penduduk Faris, mereka yang beragama Majusi, maka dia itu menyembah api. Dan mereka ini mengatakan, ya ini in hadzal qaul lahu khaliqan. Keyakinan orang-orang Majusi itu di antaranya adalah mereka meyakini bahwa bumi ini atau semua makhluk ini yang memiliki dua pencipta. Memiliki dua pencipta kata mereka. Yang pertama adalah an-nur wa zulm, yaitu cahaya dan kegelapan. Jadi Tuhan mereka cahaya sama kegelapan. Ini Tuhannya orang-orang Majus. Maka beliau orang-orang Majusi ini mengatakan an-nur, adapun cahaya itu dia menciptakan kebaikan. Ini cahaya itu dia adalah menciptakan kebaikan. Yang menciptakan kebaikan ini semuanya adalah cahaya, kata mereka. Kemudian zulman, adapun yaitu kegelapan, kata mereka ini menciptakan keburukan-keburukan. Jadi kata mereka yang menciptakan semua keburukan itu adalah kegelapan. Maka disebabkan inilah mereka disebut yaitu agama penyembah berhala. Ini yang mana mereka melakukan kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa apabila ada orang yang dia meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, ini jelas bahwa dia melakukan kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kewajiban seorang muslim dia adalah yaitu wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Ifradullah bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Termasuk al-mulk. Al-mulk dia termasuk ke dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Semua yang namanya makhluk itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan orang yang bertauhid, keyakinan orang muslim yang beriman, mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan. Allahu wal khaliq. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Tidak ada lagi yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang mengatur. Al-Mudabbir, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengatur. Tidak ada satu pun campur tangan makhluk di dalam mengatur makhluk ini. Seluruhnya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, apabila ada orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang mengatur bumi dan langit ini selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Karena dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Seperti yang terjadi orang-orang Majusi, dia meyakini bahwa penciptanya adalah nur, cahaya. Itu menciptakan kebaikan-kebaikan. Yang menciptakan keburukan-keburukan itu adalah kegelapan, kata mereka. Dan mereka menafikan yaitu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah itu kesyirikan yang dilakukan oleh orang tersebut, yang apabila ada orang-orang mukmin yang dia menisbatkan dirinya kepada Islam, kemudian dia mengakui bahwa bumi ini atau makhluk ini ada yang mengaturnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Ya, seperti sebagian orang-orang yang hulu dalam kalangan para sufi, yang mana mereka hulu mengatakan apa, ada wali kutub. Ada wali kutub utara, ada wali kutub selatan. Yang kata mereka, wali kutub inilah yang memegang atau mengatur bumi ini agar tidak berantakan. Dan ini mereka menyekutukan wali kutub tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada campur tangan makhluk dalam mengatur itu makhluk tersebut, mengatur bumi ini, mengatur alam semesta ini. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada bantuan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur, ataupun wa ar-raziq. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Ini termasuk dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mengatakan ada yang memberi rezeki, mengatur rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Termasuk pada sebagian orang yang mengatakan yang mendatangkan rezeki itu adalah jimat. Kalau kamu pakai cincin ini, nanti rezekimu banyak. Atau kalau kamu pakai kalung ini, nanti rezekimu banyak, nanti sebentar lagi jadi orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'alaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan azimah, maka dia sudah berbuat syirik. Berbuat kesyirikan. Karena yang mengatur rezeki dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memberikan, menurunkan rezeki kepada hamba-hambanya. Maka tidak boleh seseorang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini. Karena ini sebagian orang juga jatuh ke dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Ada yang dia mungkin belum dikaruniai anak, kemudian datang ke tempat-tempat tertentu, datang ke kuburan-kuburan keramat, kemudian dia anggap dan dia meyakini kuburan-kuburan itu, tempat-tempat itu yang mendatangkan anak atau melepaskan segala musibah yang dia alami. Kalau dia mengatakan Allah
Subhanahu wa taala yang mendatangkan rezeki atau mendatangkan anak tersebut, tapi lewat kubur-kuburan tersebut atau lewat jimat-jimat tersebut, dia tidak dikatakan kafir, tapi dia melakukan kesyirikan. Dia melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia yakini dengan seyakin-yakinnya, secara akidahnya dia yakin bahwa yang mendatangkan itu adalah kubur-kubur keramat tersebut atau wali-wali yang dia sembah itu yang mendatangkannya, tidak diikutkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa jadi jatuh pada syirik akbar, syirik besar. Nah, ini bahaya, termasuk dalam syirik rububiyah. Maka oleh sebab itu orang yang dia tauhid rububiyahnya bagus, maka insyaallah taala dia tidak akan takut hidup di dunia ini, karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Itu apa dia takut miskin? Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezekinya. Dia takut jatuh kepada kerugian dalam kehidupan dunia ini. Dan ini bukan urusannya, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak ada campur tangan makhluk di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Majusi ini, mereka di antara bentuk dari agama mereka tersebut atau kepercayaan mereka itu adalah, yaitu mazhab beragama mereka bolehnya menikah dengan mahram, dan boleh menikah dengan adik, dengan ibu, dengan istri bapaknya, boleh dia menikah. Ini dengan mahram, dengan adik, dengan kakak, ataupun pokoknya yang mahram mereka, dengan bibi, maka mereka boleh menikah. Ini agama mereka, percayaan orang-orang Majusi. Dan juga di antara bentuk mazhab mereka dalam beragama, dalam kepercayaan mereka itu adalah al-ishtirak fil amwal wa zawjat, yang bersekutu dalam harta dan istri. Jadi istri itu bisa dimiliki rame-rame. Bisa satu orang istri, bisa 4 suaminya. Bisa harta demikian juga. Pokoknya harta orang, harta kita. Mereka ishtirak. Ini agama Majusi. Ada orang yang menirunya sekarang? Ada. Ada atau tidak? Ada atau tidak yang menirunya? Ada. Sebaik orang-orang yang menisbatkan diri mereka ke Islam, ada yang mereka melakukan atau mempraktekkan ini. Seperti diantaranya ada fatwa-fatwa sebagian ulama Syiah Rafidhah, boleh mut'ah dengan istri orang lain. Kalau dia suaminya membolehkan mut'ah dengan istrinya kepada orang lain. Ini orang-orang Syiah Rafidhah, dan mereka memiliki keyakinan seperti itu karena memang dia asalnya dari sana, Majus. Karena agama Syiah itu dicetuskan oleh Abdullah bin Saba al-Majusi. Abdullah bin Saba, Buddha hitam, Majusi. Namanya Majusi. Maka oleh sebab itu keyakinan-keyakinan mereka hampir sama dengan orang-orang Majusi. Maka oleh sebab itu di antaranya wa alaihi asyuyu'iyah, dan demikian juga mereka tidak memiliki konsep ketuhanan dalam hidup mereka. Orang-orang Majusi, mereka tidak yakin dengan adanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka fil waqt al-hadir wal ishtirakiyah, dan sebagian orang yang memiliki ishtirakiyah, kemudian juga syuyu'iyah seperti orang-orang komunis, seperti orang-orang ishtiraki. Ini salah satu bentuk pemahaman yang mereka tidak memiliki konsep ketuhanan dalam kehidupan mereka. Ini mereka juga meniru cara beragamanya orang-orang Majusi ini. Maka ini merupakan mazhab yang batil, cara beragama yang rusak. Yang ini Nabi SAW selisih. Kalau kita sebagai Muslim haram
menikahi mahram. Haram dan menikahi mahram. Kemudian juga sebagai seorang muslim enggak boleh kita berbagi istri sama orang lain. Ini musibah. Ada orang seperti ini. Ini bahaya. Karena ada sebagian orang yang hobinya seperti ini juga. Ada juga. Ini banyak hal seperti ini juga. Pada kemudian mereka di antara keyakinan mereka ini orang Majus, mereka tidak memiliki pendapat atau pandangan bahwa seseorang itu memiliki secara khusus, secara khusus. Misalnya seorang wanita ini bukan milik si Anum saja atau si Fulan saja, enggak. Jadi boleh milik rame-rame. Seperti itu agama mereka. Jadi agama mereka ini agama yang merusak fitrah, yang bertentangan dengan itu fitrah manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita ibadahi. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, fardun samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala as-samad, tempat kita bergantung. Kemudian Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan, dan tidak ada yang satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu agama tauhid, agama kaum muslimin, agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad abaha al-mulkiyah fardiyah, agama kita membolehkan kepemilikan secara sendiri-sendiri. Ya, seperti istri sendiri, harta kita milik sendiri. Enggak ada berserikat di dalam. Ya, kemudian juga seperti Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam ini itu agama yang mengharamkan nikah dengan mahram. Maka dahulu orang-orang jahiliyah, orang-orang Majusi ini seperti ini kehidupan mereka. Seperti ini, dan sampai sekarang pemahaman seperti pemahaman mereka masih muncul dianut oleh sebagian manusia di muka bumi ini. Seperti sebagian orang-orang komunis, sebagian orang-orang yang memiliki pemahaman Istroki, dan maka mereka tidak mengenal konsep ketuhanan di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya pencipta. Mereka tidak yakin. Tidak yakin ada yang mengatur. Nah, sebagian orang-orang ateis juga seperti pernah Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, beliau debat dengan orang ateis ini. Dengan orang yang memiliki keyakinan ateis, mereka katakan tidak ada yang mengatur bumi ini, tidak ada yang mencipta. Pada suatu hari Imam Abu Hanifah beliau debat, diajak debat oleh orang-orang yang memiliki pemikiran ateis. Imam Abu Hanifah kita kenal rahimahullah, beliau adalah imam ahlul ra'i. Beliau ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Makanya madrasah imam mazhab itu ada dua. Ada madrasah ahlul ra'i, kemudian ada madrasah ahlul hadis. Seperti Imam Abu Hanifah, dan madrasahnya madrasah ahlul ra'i. Adapun Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dia madrasatul ahlul hadis. Tapi madrasah ahlul ra'inya Imam Abu Hanifah bukan seperti yang disebutkan oleh sebagian orang, tidak memiliki dasar hadis, tidak. Tapi beliau memiliki ijtihad sendiri, dan beliau sangat teliti dalam permasalahan hadis, sehingga beliau lebih memilih pendapat atau ijtihad beliau sendiri daripada hadis palsu atau hadis dhaif yang beliau anggap tidak jelas datangnya apakah ini dari Nabi SAW atau tidak. Ini kehati-hatian Imam Abu Hanifah, maka dijuluki dia Imam Al-Rahi. Dan Imam Abu Hanifah ini diajak dialog bersama orang ateis. Kemudian Imam Abu Hanifah sengaja datang terlambat. Sengaja. Orang ateis ini mengatakan ini Abu Hanifah ini takut, nggak datang-datang. Kemudian Imam Abu Hanifah datang. Ditanya, kenapa kamu terlambat? Imam Abu Hanifah katakan, saya memang terlambat. Tadi saya lihat ada kapal. Dia di dermaga itu, dia berlayar ke dermaga, menepi sendiri, menurunkan penumpang sendiri.
kemudian kapal itu berjalan sendirinya. Kemudian orang ateis ini mengatakan apa? Kamu ini gila. Masa kapal bisa jalan sendiri, menepi sendiri, kemudian menurunkan penumpang sendiri? Terus Imam Abu Hanifah balas, siapa yang lebih gila, saya daripada kamu? Bumi yang sebesar ini kalian anggap gak ada yang mengaturnya, gak ada yang menciptakan, jalannya begitu aja. Sedangkan kapal kalian gak yakin dia jalan sendiri. Mana yang lebih gila, saya daripada kamu? Jadi dibantah. Maka diam ya, dia diceritakan dalam Tabaqat al-Hanafiyah. Jadi maka oleh sebab itu orang-orang jahiliyah dahulunya mereka memiliki keyakinan yang sangat berbahaya sekali. Kalau sebab itu sebagai Muslim, apabila mereka mengikuti keyakinan jahiliyah ini, maka bisa jadi mereka jatuh pada sesuatu yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Maka oleh sebab itu nggak boleh seorang Muslim dia mengikuti cara beragamanya orang-orang jahiliyah, termasuk orang Majusi. Orang Majusi ini penyembah api. Orang Majusi ini penyembah api yang ada di Persia, di Iran. Makanya dahulu kerajaan Persia itu kerajaan besar, Persia dan Romawi. Dua kerajaan besar ini ditumbangkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dua kerajaan besar ini tunduk di bawah Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengirimkan pasukan, kemudian Usama bin Zaid radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Persia tersebut. Sampai-sampai ketika ini juga karena doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka orang-orang Persia itu sombong dahulunya. Kenapa dia sombong? Dia merasa banyak memiliki kekuatan, penyembah api itu, orang Majusi. Dikirimkan surat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penguasanya, dikirimkan surat agar masuk Islam. Kemudian juga ke Romawi dikirimkan surat. Raja Romawi ketika itu ihtiram, dia menghargai surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil kemudian dibaca. Raja Persia ketika itu jangankan dibaca, dirobek-robeknya. Belum dibaca, diambil dirobek-robeknya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mazzaqallah mulku." Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merobek-robek dan menghancurkan kerajaannya. Dan alhamdulillah hancur kerajaan mereka. Hancur kerajaan mereka di tangannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian orang-orang Persia ini mereka tersisa, masih ada yang tersisa di sana. Kemudian mereka hidup di Persia, sekarang Iran itu hidup di sana. Makanya Iran sekarang salah satu negeri Syiah, yang dia landasan agamanya bukan Sunni, tapi dia Syiah. Karena secara umum Sunni itu adalah selain Syiah itu Sunni. Maka orang-orang yang hidup di Iran ketika itu, ketika sudah masuk Islam, maka banyak ulama seperti Imam Muslim. Imam Muslim rahimahullah, beliau dari Nisabur. Nisabur itu satu kota di dekat Teheran, yaitu ibu kotanya Iran. Banyak para ulama dari Iran itu dulu banyak. Tapi setelah terjadinya berbagai macam revolusi dan yang lainnya, sehingga dibantai ulama-ulama Ahlussunnah, kemudian dia Syiah muncul, kemudian itulah jadi landasan agama mereka sampai sekarang. Maka ini yang menyebabkan kenapa orang-orang Persia itu, kenapa orang-orang Syiah dia benci sekali kepada kaum muslimin, benci kepada Ahlus Sunnah. Ini sampai kisahnya nanti kepada Hasan Hussein, ketika Hussein diminta menyerahkan Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah khalifah ketika itu. Kemudian Hussein diminta oleh orang-orang dari sana Persia itu untuk memimpin mereka, tapi apa siasat mereka yang mereka lakukan. Kemudian mereka mengajak Hussein untuk pergi
sudah dinasihati oleh para sahabat yang lainnya, itu jangan pergi ke sana. Kemudian sampai di namanya negeri Karbala, mereka mengepung, membuat khilaf, mengepung Husain, kemudian terbunuhlah Husain di situ. Lalu mereka katakan, ini perintahnya Yazid bin Muawiyah. Nah, ini kelicikan orang-orang Syiah, makanya namanya Karbala, Karbun wal Bala, yaitu ini kesusahan, bala dan bala. Sampai sekarang mereka susah dan dapat bala. Dan doanya Husain, alhamdulillah terkabul, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dan keturunan mereka. Walaupun mereka mengaku cinta Husain, tapi lihat sekarang apa yang dilakukan mereka, robek-robek diri mereka, mereka dengan pisau, dengan apa, banyak di YouTube dia apa, jelas bagaimana cara mereka ibadah. Masuk nggak dengan logika yang diajarkan oleh Islam? Tidak. Maka oleh sebab itu, ini bahaya. Jadi pengkelabuan sejarah ini juga jadi distorsi sejarah mereka lakukan, supaya apa? Supaya mereka paling benci, mereka mengkafirkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma 3 yang tidak mereka kafirkan. Salah satunya Salman Al-Farisi. Kenapa mereka tidak mengkafirkan Salman Al-Farisi? Karena Salman Al-Farisi orang Iran, orang Persia. Mereka tidak kafirkan. Itu masalahnya, kenapa dia tidak mengkafirkan Salman Al-Farisi. Selebihnya mereka kafirkan. Jadi oleh sebab itu orang-orang jahiliyah, di kalangan orang-orang Majusi, mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita baca sejarah yang benar, sejarah tentang bagaimana kerajaan Persia dahulunya sebelum ini, kemudian bagaimana sebelum Islam, setelah masuk Islam, kemudian yang sampai sekarang. Dan juga kenapa mereka mengagung-agungkan Husain, kenapa enggak Hasan? Kenapa? Kenapa mereka mengatakan ketika Tamol itu, ya Oya Husain, tahu ya Oya Husain? Oya Husain, kalau dulu waktu kecil kita Oya Husainnya apa? Rupanya Oya Husain gitu. Kenapa mereka lebih mengagungkan Husain? Kenapa enggak Hasan aja? Karena Husain menikahi salah satu putri Raja Persia tersebut. Gitu. Jadi keturunannya ada di situ. Nah, makanya Ahlul Bait itu ada 3 juga. Ada Syiah, ada Sunnah. Jadi Syiah dari sana. Jadi mereka mengaku Ahlul Bait karena kata mereka keturunannya Husain ada di situ. Karena Husain menikahi salah satu putri Raja Persia. Dulu makanya mereka mengagung-agungkan Husain. Tidak pernah kita lihat mereka itu dia mengagungkan Hasan. Kan banyak Hasan dan Husain, bukan Husain aja. Jadi ini perlu di sejarah, dan alhamdulillah itu MUI kita di Indonesia itu sudah mengeluarkan buku. Mungkin sudah banyak juga yang dapat bukunya tentang bahaya Syiah di Indonesia ini. Ini bahaya Syiah Rafidhah. Karena ini sangat berbahaya. Jadi oleh sebab itu kita hati-hati dengan cara-cara beragama mereka yang seperti ini. Maka banyak cara beragama orang-orang Majusi yang tidak pantas untuk kita ikuti. Maka ketika Islam datang, Rasulullah SAW mengajarkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengembalikan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu, dan Nabi SAW mengajarkan kepada umat ini agar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya, dan meninggalkan segala macam bentuk, yaitu yang namanya perkara-perkara jahiliyah. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika di Haji Wada'nya Nabi SAW. Kenapa disebut Haji Wada'? Ini Haji Wada' ini karena ini merupakan haji perpisahan Nabi SAW. Dan Nabi SAW satu kali berhaji seumur hidup beliau. Ini disebut Haji Wada'. Kemudian juga disebut dengan Hajatul Islam. Dan kenapa dia disebut dengan Hajatul Islam pada zaman itu? Karena ketika itu Islam sudah nampak ke permukaan, sudah nampak, tidak ada lagi
ketakutan mereka dengan orang-orang kafir ketika itu, orang-orang musyrik. Maka disebut Hajjatul Islam. Kemudian disebut juga Hajjatul Balagh, yaitu kenapa dia disebut Hajjatul Balagh? Yaitu karena disitulah Nabi SAW menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan umat. Hadir bersama Nabi SAW lebih dari 120.000 sahabat yang wukuf bersama Nabi SAW di pada Arafah ketika itu. Ya, yang mana Nabi SAW sebelum beliau wukuf di Arafah, beliau istirahat di namanya sebuah tempat namanya Zituwa. Ya, kemudian Nabi SAW berangkat bersama para sahabat setelah mabit di sana di Mina. Kemudian ada tempat beliau berangkat ya menuju Arafah, dan saya berkumpul bersama beliau sahabat-sahabat 120.000 lebih sahabat yang dan Nabi SAW berkhutbah dengan khutbah, yaitu disebutnya khutbah di sebuah dekat Arafah itu ada namanya tempat Namirah. Namirah kalau orang yang haji mungkin nggak tahu ya. Namirah itu tempat di dekat Arafah, dia masuk ke Arafah, di sana yang dibangun masjid. Sekarang Masjid Namirah itu yang dibangun untuk khutbah ya, para imam di khutbah Arafah, Masjid Namirah. Nah, sekarang kemudian di situ Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabat 120.000 orang. Nah, Nabi SAW di antara khutbah beliau banyak panjang, di antara khutbahnya Nabi SAW katakan, kullu amrin jahili mawdu'un tahta qadami. Seluruh perkara-perkara jahiliyah sudah aku letakkan di bawah kaki. Akhirnya apa? Enggak ada lagi yang namanya jahiliyah, zaman jahiliyah. Kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan orang jahiliyah ini sudah aku injak-injak, kata Nabi SAW. Artinya telah aku letakkan di bawah kaki. Sudah dibebaskan oleh Nabi SAW. Termasuk kata Nabi SAW pertama sekali dibebaskan dalam perkara jahiliyah adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Hari ini tidak ada lagi namanya riba itu. Itu sejak itu di antara khutbah Nabi SAW di Haji Wada. Kemudian Nabi SAW setelah menyampaikan khutbah yang panjang, maka Nabi SAW mengatakan, hal balagh, ya, apakah aku sudah menyampaikan? Maka dijawab para sahabat, iya, engkau telah menyampaikan. Maka Nabi SAW mengangkat tangannya dan menunjukkan Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, ya, saksikan, engkau menyaksikan. Saksikanlah. Ini khutbah Nabi SAW. Nabi SAW menghapuskan seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara jahiliyah. Nah, ini perkara-perkara yang berkaitan dengan jahiliyah dihapuskan oleh Nabi SAW. Maka kita jangan kembali ya, menghidupkan perbuatan-perbuatan orang jahiliyah, apalagi meniru-niru agamanya orang-orang Majusi. Ya, pergaulan bebas banyak sekali. Lihat gimana pergaulan bebas. Ketika dilihat KTP-nya Muslim, ya, Muslimah, ya, kumpul kebo, ya, itu banyak. Kita lihat mungkin kalau diperiksa rumah-rumah atau tempat-tempat penginapan, kos-kosan dan lain-lain banyak kita temukan. Ya. Satu rumah mungkin dua laki-laki, tiga laki, satu perempuan ada. Maka ini perkara-perkara jahiliyah, meniru agamanya orang-orang Majusi. Pergaulan bebas di mana-mana. Ini merusak. Ini agamanya orang-orang jahiliyah seperti ini. Maka wajib bagi kita untuk yaitu mengingatkan kembali kepada siapapun, ya, kepada siapa, baik saudara-saudara kita, ya, sanak famili kita, ataupun orang-orang terdekat dengan kita, ya, masyarakat kita. Kita ingat, jangan sampai hidup kita ini kembali pada kehidupannya orang-orang jahiliyah. Enggak ada aturan sama sekali. Enggak ada aturan. Harta orang harta kita, istri orang istri kita. Ini keadaan apa? Kehidupan jahiliyah seperti itu. Kehidupan jahiliyah. Maka ini bertentangan sekali dengan fitrahnya manusia.
Dengan fitrah manusia. Ini agama tidak benar. Kalau ada ajaran-ajaran yang mengajarkan seperti ini, jelas ajaran sesat. Enggak boleh kita ikut ajaran sesat seperti ini. Karena ada juga sebagian ya, yang dia menisbatkan dirinya ke dalam Islam, kemudian dia mengajarkan apa? Mengajarkan ajaran-ajaran yang rusak. Dulu mungkin sekitar tahun 2007 atau 2009 ya, ada yang banyak muncul ya. Ajaran-ajaran katanya ajaran Islam, kemudian kumpul satu tempat semuanya terancam ya. Ini ada waktu itu Cirebon waktu itu kami juga belajar Kapita Selekta aliran sesat Indonesia nah, semua dunia Indonesia kita belajar gimana maka itu banyak aliran-aliran yang macam-macam, kumpul laki-laki, perempuan, telanjang semuanya, katanya hidup di surga. Dibikin ruangannya seperti ada air-air yang mengalir. Katakan dalam Al-Quran mengalir sungai-sungai. Ini kehidupan jahiliyah, kebodohan. Banyak kehidupan, ada agama yang menisbatkan dirinya ke dalam agama Islam, tapi mengamalkan amanah agamanya orang-orang jahiliyah. Ini ya, nggak boleh kita lakukan. Ini haram hukumnya. Oleh sebab itu Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sudah jadikan Islam agama yang paling sempurna. Tidak ada lagi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain Islam. Inna ad-dina 'inda Allah Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan, fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang dia mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak diterima agamanya. Maka dia nanti akan termasuk pada golongan orang-orang yang merugi. Maka ketika itu, ketika kita sudah tahu agama Islam ini adalah agama yang benar, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini sumbernya, masdarnya itu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "In tamassaktum bihima falan tadillu abada." Apabila kalian berpegang teguh dengan ini keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Tapi kalau kita tinggalkan, maka kita akan sesat. Ya, akan sesat. Kalau kita tinggalkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, bisa sesat kita. Sekarang orang semuanya saya Al-Quran Sunnah, semuanya berdalil Al-Quran wa Sunnah. Lalu bagaimana cara memahami Al-Quran wa Sunnah? Ya kita pahami dengan pemahaman orang yang paling paham. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bukan nenek kita, bukan bapak kita, bukan kakek kita yang lebih paham. Para sahabat radhiyallahu anhum yang lebih paham tentang yaitu Al-Quran dan Sunnah tersebut. Kita pahami Al-Quran dan Sunnah itu seperti bagaimana mereka memahaminya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kuntum khaira ummatin, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Para ulama tafsir mengatakan khaira ummah ada 3 tafsir. Yang pertama mengatakan mereka khaira ummah, umat Islam di antara umat-umat yang lain. Kemudian khaira ummah dikatakan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Wa khairu ummah dari para sahabat radhiyallahu anhum dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para sahabat. Bukan khairu ummah itu kelompok kita, bukan. Ya. Wa khairu ummah mereka para sahabat. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikut pemahaman mereka, kita ikut cara beragama mereka, insyaallah kita masuk ke dalam yang namanya khairu ummah itu. Tapi kalau kita melenceng dari jalan beragama mereka, maka kita akan tersesat. Kenapa? Karena kita melenceng dari apa-apa yang mereka sudah tetapkan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu adalah pada zamanku. Ini tegas Nabi SAW mengatakan sebaik-baik manusia pada zamanku. Siapa yang hidup bersama Nabi SAW? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka
jangan sampai kita memahami agama ini dengan pemahamannya seperti pemahaman orang-orang jahiliyah. Maka kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk cara beragamanya orang-orang jahiliyah, termasuk agamanya orang-orang Majusi. Allah Taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.